gempa Cianjur yang merenggut nyawa 163 lebih manusia. Insya Allah anak kecil-kecil mati, pecah kepalanya, ketindih sama berapa ratus luka, kebruan bangunan beton. Ini kalau menurut saya sungguh tidak bijak seandainya kita saling menyalahkan. Sebaiknya daripada saling menyalahkan, kita jadikan iktibar bahwa Allah ketika berkehendak tidak menunggu informasi, tidak menunggu warning, dan sebaiknya kita juga iktibar tentang kebesaran Allah dan kedoifan kita sebagai manusia yang lemah. Kemungkinan yang kaya raya yang tertimpa musibah, khususnya gempa, yang paling susah sekarang. Yang tidak begitu kaya, yang dulu susah tertimpa musibah gempa, malah tidak begitu susah. Kalau tidak keliru masih agak seneng karena banyak mengalir bantuan-bantuan. Jadi kita itu manusia tidak punya apa-apa. Minallah, semua dari Allah. Billah, dengan pertolongan Allah. Fillah, dalam naungan Allah. Lillah, mari kita ikhlaskan karena Allah. Dan lillah, semua akan kembali pada Allah. Jangan mencari kambing hitam. Siapa yang bersalah? Yang bersalah ya yang mencari-cari kesalahan itu. Yang bersalah ya yang menyalah-nyalahkan. Mungkin karena kedoliman penguasa. Kalau kita melihat kedoliman penguasa, mestinya zaman-zaman dulu jahiliyah sebelum Islam masuk sudah habis ditenggelamkan oleh Allah umat. Ya Allah, gitu saja. Qul la yusibana illa ma kataballahu illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kita musibah kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah, karena Allah lah junjungan kita. Yes, karena wayahe gitu aja. Kehendak Allah. Mudah-mudahan musibah ini menambah keimanan kita kepada Allah, khususnya warga Cianjur, menambah kesabaran, dan ada hikmah yang besar di balik ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa Allah, pribadi-pribadi yang senang introspeksi, pribadi-pribadi yang bisa mengambil hikmah dalam setiap musibah untuk mendekat pada Allah. Seperti dawuhnya kitab Hikam Syata'il Asakandari, Wurudul Faqat A'yadul Muridin, datangnya musibah itu sebenarnya pintu untuk menemukan, untuk mendapatkan hikmah bagi orang-orang yang berkehendak ke Allah, bagi orang-orang yang fokus menuju Allah. Dia akan menemukan Allah di balik musibah. Dan mudah-mudahan musibah ini juga segera berakhir. Indonesia bertubi-tubi dengan musibah bencana, bertubi-tubi musibah bencana. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan dan mengangkat semua musibah dengan menyisakan iman, takwa di hati semua masyarakat Indonesia. Kemungkinan juga karena hati manusia itu sudah goncang. Hati manusia mulai dari pemimpin sampai rakyat sudah goncang. Ada satu cerita. Satu ketika Allah ditanya oleh malaikat, "Ya Allah, siapakah di antara makhluk-makhlukmu jagat raya yang paling kuat? Apakah gunung-gunung?" Kata Allah, "Lah, bukan. Gunung akan hancur dengan besi, dipaculi, dibodemi. Berarti besi yang paling kuat?" Bukan. Besi akan leleh dengan air. Berarti air yang paling perkasa? Bukan. Air akan sirna dengan angin. Berarti angin yang bukan. Lalu siapa ya Allah?
hati manusia yang di dalamnya ada aku. Ini makhlukku yang paling perkasa, yang menjadi patok untuk jagat rayaku. Mari kita introspeksi. Kemungkinan Allah sudah tidak begitu mencengkeram dalam hati setiap makhluk yang bernama manusia. Jangan menyalahkan. Mari kita introspeksi yang menjadi pejabat. Kita introspeksi bagaimana kita melihat Allah dan takut kepada Allah dalam jabatan kita. Bahkan ketika kita menjadi tokoh ulama, kiai, habib, mari apakah kita sudah layak menjadi tokoh ulama, habib seperti para pendahulu kita yang begitu ikhlas, tulus? Ataukah goncangnya alam ini karena kita sebagai tokoh-tokohnya yang sudah goncang hati kita, terlena tergiur oleh dunia, terlena tergiur oleh jabatan, karena kita sudah tidak siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq adalah at-tabarri, at-takhallus, at-tawakki, menjaga, takut an mutawaatin nafsi, dari katut, dari menjadi pengikut nafsu. Kalau tokohnya sudah tidak siddiq, sudah menjadi pengikut nafsu, jabatan, wanita, ketenaran, harta benda, kalau semua sudah berlomba-lomba itu, berarti sudah tidak siddiq tokoh-tokohnya. Terutama seperti saya ini, ya Allah, sudah tidak ada siddiq, kesungguhan, ini udah goncang semua. Mari kita kembali semua menjadi makhluk hamba-hamba yang siddiq, ikhlas, tulus hanya untuk Allah. Apa itu ikhlas? At-tawakki an mulahadatil khalqi, murni untuk Allah, meninggalkan melirik pada makhluk. Tidak pengen dipuji, tidak pengen apa. Allah, hilangkan pencitraan, hilangkan ingin tenar, hilangkan tapi ya sulit. Jadi mari kita kembali, semuanya adalah musibah yang telah digariskan oleh Allah. Dan kalaupun ada mungkin juga teguran, mungkin juga sebagai ujian, mari kita menjadi orang yang beriman secepatnya di balik semua musibah. Kalau orang beriman, maka adalah ujian. Di balik ini akan mendapatkan kehikmahan, keberkahan, tambahnya iman, tambahnya kesabaran. Kalau toh ini sebagai teguran, mudah-mudahan kita segera kembali dan bertobat kepada Allah. Kalau ini sebagai hukuman, ya Allah, mudah-mudahan ini sebagai ampunan dosa-dosa kami, khususnya masyarakat Cianjur, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, iman, dan segera dikembalikan ekonominya, dipulihkan segala. Yang sakit diberikan kesabaran, yang meninggal dunia diberikan husnul khotimah, menjadi syuhadaud dunya, syuhadaul akhirah, ya, syahid-syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita hadiah Fatihah untuk seluruh masyarakat Cianjur, khususnya yang meninggal dunia dan yang sakit. Kemudian semua dapat ridho Allah. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.